Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk kali ini kita bakalan trip ya touring tipis-tipis dari Bogor sampai ke ujung genteng teman-teman. Nanti kita mau lihat ke pantai Tenda Biru maupun ke pantai Pangubahan. Mudah-mudahan nanti ada pelepasan penyu ya jam 5 sore. Kita targetnya itu mudah-mudahan ada teman-teman. Nanti kita bakal lewatin Ciawi, Cicurug, Cikidang tentunya, terus sampai Pelabuhan Ratu belok kiri ke Jampang Surade, hingga ke area selatan ya, area ujung genteng teman-teman. Silahkan disimak terus videonya ya. Sebelum kita touring, kita review dulu nih perlengkapan-perlengkapan yang dibawa. Kita cek-cek dulu nih teman-teman. Nah, dilihat sini kita, wah ini ada Indomie. 3 biji. Di sini ada dumpling guys, dumpling dan mie burung dara. Di sini juga kita bawa kompor segala macam, perlengkapan mandi, terus ada Milo juga, ada susu, pokoknya cukup lengkap. Jadi kita nanti mau masak sendiri biar lebih irit guys. Semua ini makanan yang dibeli itu sekitar 60.000 sampai 65 ribuan ya, stoknya untuk 2 hari 1 malam karena di bulan puasa, jadi cuma makan pas buka dan pas sahur. Bensin dengan kondisi full ya, bensin kondisi full, hanya 10.50 teman-teman. Oke guys, kita mulai perjalanan dari Jalan Baru Bogor menuju ke Jalan Pajajaran, terus lurus sampai ke Tugu Kujang teman-teman, depan Botani ya. Kita lanjut lagi menuju Tajur, terus sampai lampu merah Ciawi belok kanan, nggak lama malah hujan teman-teman. Ini belum nyampe Cicurug ya, baru nyampe Caringin, cuaca udah hujan. Kita langsung pakai jas hujan biar lebih aman lah. Udah jam setengah 12, mudah-mudahan keburu nanti jam 5 sebelum nyampe pantai Pangubahan. Hujannya terus banget kan? Lumayan deras, tapi mudah-mudahan terakhir. Iya, sekarang setengah 12 guys, kita lanjutkan menuju ke Cicurug dulu nih. Jadi di Cigombong ini, dekat exit tol Cigombong, banyak angkot yang ngetem kayak gitu tuh. Bikin macet ya, banget. Kacau banget sih ini. Jadi angkot-angkot ini pada nunggu anak-anak yang pulang sekolah, terus dia sampai ngambil 2 lajur teman-teman yang arah ke Cigombong ya. Saya udah nyampe di Jalan Raya Cikidang. Nyampe sini tadi hujannya cuma sebentar doang. Sempat ngeringin juga tadi selama Jalan Raya Sukabumi, ngeringin jas hujan. Terus di sini kita lepas biar lebih nyaman lah, biar nggak gerah. Soalnya cuacanya mendung, cuman hawanya agak panas teman-teman. Selama perjalanan dari Bogor tadi sampai ke mulai memasuki Jalan Raya Cikidang ini teman-teman, gimana pendapatnya? Pendapatnya sih jalannya oke-oke aja ya, sepi mungkin karena hari biasa ya, apalagi kalau hari weekend. Terlebih kalau weekend tuh pasti macet, karena di hari biasa tuh macetnya banyak truk, terus juga tadi terutama angkot. Biasa bubaran anak sekolah, kalau sebisanya angkot kan kalau ngambil penumpang tuh di pinggir jalan gitu loh, jangan ke tengah. Oke teman-teman, jadi perjalanan kita masih lumayan jauh ya, sampai ke Jampang Kulon guys. Jampang Kulon sampai ke ujung genteng ini kira-kira masih 111 km. Perkiraan sampainya nanti jam 4. Dan untuk pelepasan penyu kalau ada ya itu jam 5 dijadwalkannya. Mudah-mudahan keburu guys. Kita lanjutkan perjalanan melalui Jalan Raya Cikidang yang berkelok-kelok teman-teman ya. Sangat mulus, tetapi di bagian pohon sawit ini memang dari dulu masih banyak tambelan, banyak yang bolong-bolong, jadi tetap harus hati-hati. Tetapi setelah lewatin ini, kita bisa ngebut lagi sampai 60 sampai 70 km per jam. Karena jalanannya sudah mulus, terus marka jalannya, garis jalannya juga lengkap, jadi lebih aman teman-teman.
Kita melewati turunan atau tanjakan Cikidang yang ikonik banget nih buat teman-teman yang ke arah pantai selatan ya, Pelabuhan Ratu, Sawarna, ataupun ke Ujung Genteng pasti lewat sini karena jalanannya pemandangannya bagus walaupun agak ekstrim ya. Di sini kalau malam udah terang banget teman-teman karena lampu PJU-nya sudah terpasang ya. Di era KDM ini cepat banget pembangunannya dan nggak usah takut lagi ya. Tetapi tetap yang terpenting yaitu kendaraan prima dan skill mengemudinya harus bagus. Ini turunan yang mendekati Pelabuhan Ratu teman-teman, banyak banget monyet ya, apalagi kalau pagi hari itu pada nyari makan. Nah ini turunannya terkenal sih mendekati Pelabuhan Ratu, tapi kok banyak banget ya marka jalan itunya yang kuningnya itu, kenapa nggak dicat aja di barrier railingnya ya. Oke guys, jadi kita udah sampai di Pelabuhan Ratu. Ini kita bakalan belok kiri menuju ke arah Pantai Ujung Genteng ya. Perjalanan kurang lebih 2 jam 25 menit lagi sejauh 86 km teman-teman ya. Jadi kita bakalan belok kiri sampai Cigaru, Jampang Kulon, ya, sampai ke Pangembangan atau Pantai Ujung Genteng teman-teman. Kita cek dalamnya, ternyata ada yang pecah ini. Nah, Milo, ini Milo guys. Milo guys. Dan kayaknya ini ditaruh luar Den. Terus Milonya taruh dalam sini Den. Biar dia nggak kemana-mana. Oke, jadi nanti kita belok kiri teman-teman, lurus ke arah Pantai Pelabuhan Ratu, bisa ke Sawarna dan sampai ke Bayah ya di Banten. Kita belok kiri menuju ke Ujung Genteng teman-teman, lewat Jampang Kulon, Jampang Surade, sampai ke Ujung Genteng. Di area Pelabuhan Ratu, kota Pelabuhan Ratu, jalanannya masih banyak banget yang rusak teman-teman kayak gini ya. Ini saya nggak ngerti, padahal ini tengah kota, kayak di jalanan utama yang kanan kirinya itu banyak area pemerintahan maupun toko-toko atau bangunan-bangunan penting sepertinya teman-teman ya. Tapi kondisi jalannya jelek banget. Di sini kita belok kanan, di mana ada jembatan yang ikonik banget ya. Ini menuju ke Ciletuh maupun ke Ujung Genteng pasti melewati ini, jembatan ini teman-teman. Saya nggak tahu nama jembatannya apa, yang pasti sangat mudah diingat. Setelah melewati jembatan tersebut, nanti ada pilihan jalan yang ke kanan ke Ciletuh, kiri menuju ke Jampang Surade. Jalanan di arah Jampang Surade ini banyak yang longsor teman-teman, jadi harus hati-hati selalu ya, seperti ini. Dan juga jalanannya berliku-liku, 1000 kelokan kayaknya nih. Harus benar-benar fokus supaya nggak bablas teman-teman. Karena jalanannya itu di lereng bukit ya, jadi kanannya itu tebing bukit, kirinya bisa jurang yang cukup dalam teman-teman, bisa sampai 30 meter mungkin ya. Jadi kalau nyusruk repot juga ya. Di Google Maps-nya saya diarahkan menuju ke Kecamatan Ciracap untuk motong jalur, tapi jalurnya jelek banget teman-teman. Kayak gini ya. Sebentar ada yang mulus, ntar ada yang rusak kayak gini. Ini perlu perhatian dari pemerintah ya, terutama di Kecamatan Ciracap nih, tolong Bapak Gubernur Sukabumi mudah-mudahan melihat kondisi jalanan yang seperti ini, di mana ini jalanan utama dari Jampang Surade menuju ke Kecamatan Ciracap teman-teman. Di tengah kotanya pun banyak banget yang masih bolong-bolong. Oke guys, jadi saya udah sampai di persimpangan, di mana ke arah kiri balik lagi ke Sukabumi, ke kanan menuju ke Ujung Genteng teman-teman. Ini kita baru beres dari jalanan kacau ya. Jalanannya kacau banget guys. Ini di daerah Ciracap ya, Kecamatan Ciracap. Jalanannya hancur banget. Nggak tahu kenapa ya. Dari semua jalan yang dari Bogor sampai ke Ujung Genteng, kayaknya tadi tuh yang paling parah tuh teman-teman tuh.
kacau banget pokoknya. Oke, kita lanjutin lagi. Ini udah jam 15.14 guys. Cuacanya lumayan panas, cerah, bagus. Kita lanjutkan perjalanan dari Simpang Surade di Jalan Raya Surade sampai ke ujung genteng, teman-teman. Di sini enak banget, jalanannya sepi, terus kita bisa ngebut sampai 80 km per jam ya. Cuman harus hati-hati juga karena beberapa jalan tiba-tiba ada yang berlubang atau masih tambal-tambalan yang nggak rata kayak gini, teman-teman. Oke, kita akhirnya sampai ke area wisata ujung genteng, teman-teman. Oke teman-teman, saya udah sampai di Plang. Selamat datang di kawasan wisata pantai Ujung Genteng. Di sini ada konservasi penyu, instagramable, pasar ikan, terus ada Surade. Oke, ini titik nolnya ya di Ujung Genteng. Jam 15.39 teman-teman. Lebih cepat, 30 menit lebih cepat lah dari jadwal di Google Maps-nya ya, dari Bogor tadi. Buat teman-teman yang penasaran nih sama konsumsi BBM dari ADV 160 yang roadsing dari Bogor sampai ke Ujung Genteng sekitar 180 kiloan teman-teman ya. Tadi berangkat jam setengah 11 ya, setengah 11 nyampe sini jam setengah 4, setengah 12 ya 5 jam, 4 setengah jam, 5 jam lah teman-teman. Jadi ini konsumsi BBM-nya ya. Total full tank itu 8 liter, 8,1 liter, sisa segini mungkin sisa 2 literan teman-teman ya untuk BBM-nya. Dan average-nya itu 43,6 km per liter. Seperti itu teman-teman. Cuman tadi jalanannya naik turun dan juga banyak jalanan yang rusak ya, terutama di area Ciracap teman-teman. Habis istirahat sebentar, kita bakalan melanjutkan menuju ke Balai Konservasi Budidaya Penyu ya. Sekitar 5,5 kilo dari sini ke arah sana teman-teman. Sekitar 5,7 kilometer dari sini ya. Jalanannya kayak gini guys. Guys, itu lautnya kelihatan banget, sekitar 500 meter ke sana itu langsung biru banget karena ini Samudra Hindia ya, kayaknya itu langsung dalam. Dan nanti bakalan cari penginapan di sekitar sini teman-teman yang view-nya langsung ke laut kayak gini guys. Nah, oke guys, ini kita udah sampai di sini, Balai Konservasi Pantai Pangumbahan. Oke teman-teman, saya udah sampai di gerbang dari Konservasi Penyu Pangumbahan ya. Di sini kita masih menunggu jam 5 sore untuk pelepasan penyunya. Sekitar 25 menit lagi. Sambil menunggu buka puasa juga teman-teman. Nah udah haus banget ya. Apalagi cuaca di sini lumayan panas teman-teman. Udah dapet tiketnya nih guys, nanti ada pelepasan kata petugasnya jam 5. Sekarang jam 16.15, kita udah di Balai Konservasi Budidaya Penyu di Ujung Genteng. Satu tiket 10.000 per orang dan parkir motornya 5.000 guys. Mantap. Oke teman-teman, jadi tempatnya di situ katanya nih, penangkaran penyunya. Wah, malah nggak ada orang guys. Tadi ada orang guys. Pak, ini lagi petugasnya lagi nginin bentar buat persiapan pelepasan, nanti buka. Oh iya, oke siap. Jadi tukik yang mau dilepas itu tuh yang banyak banget itu guys. Kelihatan nanti kita masuk ke dalam sama abangnya yang mau ngelepas. Itu nanti tukik-tukik yang mau dilepas ke pantai guys. Wow, Mas izin masuk ya? Boleh. Wih, ini yang mau dilepas Mas? Iya. Guys, ini yang mau dilepas ke pantai sore ini dengan cuaca yang cerah. Banyak banget. Lucu banget.
Oke, jadi kita lihat-lihat juga guys. Ini ada induknya. Wah, induknya. Wah, makan sawi dan dia. Oh iya betul. Tahu. Makan sawi. Oh, makannya sawi guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Oh, ini ada penyu lagi. Ini kayaknya penyu remaja ini, tapi dia nyamperin guys. Jangan deh, kesian. Nanti kita bukan PHP guys. Ini penyu-penyu yang lain. Oh, ini penyu gede banget. Indukan-indukannya mungkin ya. Oke, jadi kita masih menunggu abangnya menyortir tukik atau anakan penyu yang akan dilepas sore ini di pantai Pangumbahan. Ya. Kita tunggu teman-teman. Oke, makanannya sawi guys. Saya baru tahu penyu makannya sawi. Nah, bisa dilihat ya. Tuh penyu-penyunya lagi makan. Oke guys, jadi dikasih udang rebon juga. Loh, ini apa nih mas? Ini gede ya? Gede sendiri dia? Iya, itu beda. Maksudnya? Beda? Iya, satu jenis. Iya, itu udah hampir 1 tahun yang itu. Oh, Ya, dipindahin ke sini yang itu tuh airnya kotor belum juga. oh ya. Tapi sebenarnya penyu ini boleh dipelihara sendiri nggak sih di rumah? Oh nggak boleh ya? Beda sama kura-kura ya berarti ya? Beda dengan Papua. Kalau untuk penyu udah dilindungi sih. Jangankan penyunya, walaupun satu butir telurnya udah kena undang-undang. Oh. Pidananya bisa nyampe 5 tahun, dendanya hampir 250 juta. Oh, Dipelihara perorangan. oke, siap. Penyu ini sangat-sangat dilindungi ya. Dan satu butir telur atau satu penyu pun itu nggak boleh dipelihara secara perorangan karena udah ada undang-undangnya, dan penyu ini hewan yang dilindungi. Satu butir telur pun kalau kita ambil itu bisa penjara 5 tahun atau 9 tahun tadi, dengan atau denda 250 juta teman-teman. Satu butir telur aja. Makanya ini dijaga banget sampai dibuat balai konservasi gini. Beda dengan kura-kura yang kita bisa lihat atau diperjualbelikan dengan bebas di marketplace, Facebook, atau di toko online ya. Atau bahkan di pasar-pasar banyak yang jual kalau kura-kura teman-teman. Jadi ini ada tanggal petasannya ya. Ini 2015 sebesar ini. Wah, ini gede banget. Bisa 60 sentian teman-teman lebarnya. Terus ada ini juga 2014 sebesar ini. Wah, ini sih, ini panjangnya ini bisa 80 sentian teman-teman. Dan banyak penyu-penyu lainnya ya. Ada yang mentas 2020, 2014 juga nih, pastinya udah besar banget sih itu. Langsung aja kita potong. Oke, kita langsung ke sana guys, ini udah disortir. Kita lanjut ke pantai. Oh, di sebelah kiri apa ini? Ruang penetasan. Oh, tapi nggak kelihatan ya telurnya ya. Dan ini apa nih mas? Ini tempat penetasannya, Bang. Oh, penetasannya. Ya, ada sarang-sarang di sini. Oh, ini berarti telurnya diambil dari pantai, dipindahin ke sini, apa gimana sistemnya? Telurnya, iya, jadi ketika ada penyu mendarat, telur kita ambil terus pindahin ke sini. Buat sarang semi alami. Sarang semi alami. Oh, di sini. Guys, kita menuju ke pantai di situ ya. Ini ada semacam mercusuar nih. Ini gapura ya. Pantai peneluran penyu. Macam gerbang ya, guys. Keren. Inilah pantai Laut Selatan. Di situ ada semacam menara atau tower pemantau mungkin ya. Ombaknya gede banget guys. Pantesan tadi ada pelang tidak boleh berenang ya tuh. Bahaya tenggelam. Ini ada apa ya guys?
nggak ada apa-apaan sih. Mungkin ini tempat penyu atau apa gitu. Abangnya udah sampai dan kita akan melihat pelepasan tukik. Jadi kalau kita lihat ombaknya gede banget kayak gitu, apakah dia bisa melawan ombak ya? Sampai ke tengah laut. Oke guys, ini lumayan jauh ya. Dan tukiknya nggak semuanya dilepas guys, jadi beberapa aja dipilihin sama abangnya, mungkin yang udah agak besar ya dari sekian banyak tukik tadi. Rencana kita akan terbang langsung sekarang. Ntar Bapak jangan ngalangi tukik yang mau ke mana ya. Oke, siap. Wih, gemasnya. Lihat dia itu. Wah, itu guys. Dia nggak bisa balik guys. Wow. Lihat ombaknya gede banget. Oh. Ini ombaknya bener-bener ganas banget sih ini. Makanya ini dilarang berenang di pantai ini. Lihat teman-teman, lihat ya, tuh. Bu, tinggi banget guys. Bu. Jadi cuacanya tiba-tiba hujan, mendung banget. Jadi kita teduh di dalam mercusuar mini ini. Kalau lihat ke depan tuh mencekam banget teman-teman. Anginnya kencang banget, sumpah. Tuh guys, view-nya kayak gini guys. Beuh, keren banget guys. Tapi awannya cepat berubah ya guys. Ini langsung cerah lagi tapi tetap masih hujan sih. Nelayan-nelayan masih pada di sana. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya kali ini mengenai vlog motoran dari Bogor sampai ke ujung genteng, tepatnya di Pantai Pangumbahan di Balai Konservasi Penyu Pangumbahan, teman-teman. Tadi kita udah lihat ya, penangkaran penyu, tempat penetasan telur penyu, dan juga sampai pelepasan penyu, teman-teman. Keren banget pokoknya pengalaman pertama saya. Jadi saya mau istirahat dulu, mau cari penginapan. Kita lanjut vlognya nanti. Di dalam penginapan kita review, terus mungkin ada part-part videonya, part 1, part 2 mungkin ya. Karena besok pagi saya mau ke Pantai Tenda Biru ya. Kita mau explore area di ujung genteng ini, teman-teman. Silahkan disimak videonya ya.